Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Leniama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Pagi hari ini saya masih ditemani dengan Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada pagi hari ini adalah dahsyatnya fitnah. Wih, ini sedahsyat apa nih fitnah? Karena kalau kita lihat fitnah ini terkadang dianggap sepele, Ustaz. Padahal kita sebagai umat muslim sendiri tahu betul bahwa sudah diperingatkan tentang bahaya fitnah. Ini sangat luar biasa di dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Betul begitu ya, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Betul sekali, Kak Yasir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman hati di mana saja, berhati-hatilah dengan fitnah. Karena sudah diingatkan oleh Allah buat kita semua ini bahwa fitnah itu lebih sadis. Kalau kejam itu mungkin masih di bawahnya sadis. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis daripada pembunuhan. Pembunuhan itu kejam. Orang membunuh, kejam. Tapi fitnah ini disebut lebih sadis daripada pembunuhan. Orang membunuh satu orang, paling yang mati ya hanya satu orang. Dia bunuh dua orang, ya hanya dua orang yang itu saja dia bunuh. Tapi kalau seseorang sudah memfitnah, maka yang terbunuh bukan hanya dirinya, tapi seluruh keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang selama ini bersama dengan dirinya, dari mulai yang atas sampai ke bawah, atau mungkin sampai nanti ke cucu-cucunya, itu bisa terkena imbas dari pembunuhan fitnah ini. Pembunuhan apa? Pembunuhan karakter. Fitnah itu bukan membunuh fisik, tapi membunuh karakter, tapi lebih dahsyat. Kejamnya, sadisnya daripada membunuh fisik. Karena anak yang tidak tahu apa-apa bisa ikut dimusuhi. Cucunya yang tidak mengerti apa-apa bisa ikut dipergunjingkan. Istrinya yang tidak tahu apa-apa bisa ikut mendapatkan imbasnya. Bahkan selama ini yang mungkin ekonominya bagus, kontrak nggak diputus. Akibat apa? Akibat fitnah yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang tersebut. Makanya fitnah itu lebih sadis daripada pembunuhan, Kak Yasir. Satu waktu ada seorang laki-laki, Sa'id ibn Zaid, difitnah oleh seorang perempuan yang bernama Urwah. Fitnahnya kelihatannya sepele. Dituduh ngambil tanah milik Urwah. Engkau ngambil tanah saya ini. Sa'id merasa sakit hati. Dia bilang, saya tidak pernah mengambil tanah siapapun. Saya ingat janji Nabi SAW bahwa orang yang mengambil tanah walaupun sejengkal, nanti di akhirat dia akan dikalungkan dengan tanah itu sedalam 7 lapis bumi ke bawah. Jadi tanah biar sejengkal itu mahal, Kak Yasir. Kenapa? Karena dalamnya nggak keukur. Walaupun sejengkal. Kalau tanah itu ada emas bagaimana? Kalau ada sesuatu yang berharga bagaimana? Jadi jangan sepelekan itu tanah walaupun sejengkal itu. Nah, itu dosanya besar. Nah, Sa'id difitnah. Apa kata dia? Ya Allah, kalau seandainya perempuan ini bohong, maka butakan matanya sebelum dia mati, dan matikan dia di tanah tersebut.
Wah, dahsyat ini. Di dunia ini doa orang yang kena fitnah ini luar biasa, Kak Yasir. Apa yang terjadi? Sebelum perempuan ini mati, matanya buta. Dan dia jatuh, terperosok, terpeleset di tanah tempat di mana dia memfitnah Said. Hati-hati. Dosa orang fitnah ini, karena sangkin sadis dan kejamnya, bukan cuma di akhirat dia dibalas, tapi di dunia orang yang memfitnah ini bisa mendapatkan balasan kontan, spontan, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang difitnah dia tidak terima. Kalau yang difitnah dia tidak ridho. Kalau yang difitnah dia munajat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnah yang terjadi yang tidak dia lakukan. Hati-hati, waspadalah. Ini zaman-zaman medsos. Iya, betul. Ya, yang tidak jelas rujukannya, yang kadang informasinya tidak tahu siapa yang memberikan, yang kadang beritanya dipotong-potong, yang kadang informasinya diselewengkan. Kita tidak pernah tahu. Zaman TV ada ruang klarifikasi. Kalau lewat TV mungkin ada ruang untuk mengadu. Tapi kalau medsos mau ngadu kemana? Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan? Adakah ruang klarifikasi? Sementara selama ini kadang medsos dijadikan alat untuk mengambil pundi-pundi rupiah. Makin beritanya mantap, makin dipotong, makin judulnya bikin penasaran, makin banyak diklik, makin banyak dibuka, makin banyak follower, makin banyak rupiahnya.